Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang terapi kejiwaan murni dan terapi psikologis kontemporer. Mata kuliah, metode psikoterapi anti teror dan radikalisme. Dosen pengampu Haji Ahmad Soleh Sakni, LCMA. Nama mahasiswa Dita Amelia, 1830 30 50 13. Lilita Martiani, 1830 30 50 20. Tira Parti, 1820 30 50 28. Muhammad Hendi Bayu Pratama, 1830 30 50 18. Program studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2021. Pendahuluan. Fenomena radikalisme menjadi masalah yang kompleks dalam masyarakat, menjadikan perhatian yang lebih di kalangan masyarakat, sehingga membutuhkan penanganan yang ekstra dalam menangani radikalisme. Gerakan radikalisme ini akan memunculkan satu kelompok yang akan menebarkan ketakutan seperti gerakan terorisme. 3 hal yang mendasari aksi radikal berdasarkan dinamika psikolog. Yang pertama yaitu frustration, aggression, hypothesis, atau persepsi kehilangan, permasalahan yang menyangkut kebutuhan politik, ekonomi, dan personal. Yang kedua, negative intensity hypothesis, atau marah dan perasaan tak berdaya yang melibatkan penolakan dari peran yang diinginkan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, narcissistic rage hypothesis, atau permasalahan mental sosiopatik, arogan, narsistik, gangguan kepribadian. Terapi-terapi yang digunakan untuk mengatasi kejiwaan pada perilaku radikalisme dan terorisme. Yang pertama yaitu frustration aggression hypothesis. Hipotesis frustasi agresi dikembangkan oleh Perskowitz yang menyatakan bahwa peristiwa yang tidak mengenakan akan menstimulasi perasaan negatif. Munculnya perasaan negatif akan terkait dengan berbagai pikiran, ingatan, reaksi motorik dan fisiologis dan berasosiasi dengan rasa marah dan takut. Radikalisme seringkali merupakan ekspresi frustasi dalam menghadapi ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat yang kemudian melahirkan perilaku-perilaku kekerasan yang didorong untuk mewujudkan keinginan dan harapan. Dari teori di atas dapat diketahui bahwa radikalisme dan terorisme merupakan ekspresi dari frustasi yang memunculkan tindakan agresi seperti radikalisme dan terorisme. Segala bentuk faktor yang memungkinkan munculnya radikalisme diri seseorang adalah persoalan kesehatan mental atau mental health. Untuk mengatasinya, permasalahan mental ini dapat dilakukan dengan terapi seperti terapi REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy dan terapi SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique. Terapi yang pertama bisa menggunakan REBT. Menurut Gerard Corey, terapi Rational Emotive Behavior Therapy adalah pemecahan masalah yang fokus pada aspek berpikir, menilai, memutuskan, direktif tanpa lebih banyak berurusan dengan dimensi pikiran ketimbang dengan dimensi perasaan. Berdasarkan teori REBT, memodifikasi keyakinan yang irasional secara spesifik dapat menurunkan perilaku agresif. REBT dan treatment lain bertujuan untuk mengurangi keyakinan irasional dan menguatkan keyakinan rasional yang dapat efektif untuk mengontrol marah dan agresif. Terapi yang kedua adalah dengan SEFT. Untuk menyelesaikan masalah agresivitas, terapi Spiritual Emotional Freedom Technique atau SEFT merupakan terapi yang tepat diberikan, karena terapi ini secara langsung berurusan dengan gangguan sistem energi tubuh dengan memberikan intervensi terhadap titik kunci dari energi tubuh manusia atau the major energy meridian, sehingga gangguan sistem aliran energi tubuh dapat diperbaiki. Aliran energi menjadi lancar
dan luapan emosi, khususnya yang mendorong perilaku agresif akan hilang dengan sendirinya, atau akan mendapatkan inspirasi tentang penyelesaian masalah-masalah yang sedang dihadapi. Hipotesis yang kedua adalah negatif identity hipotesis. Dalam teori identitas sosial, munculnya radikalisme didorong oleh adanya perasaan negatif atas identitas yang dimiliki seseorang. Kekecewaan dan kegagalan serta pengabaian yang terjadi pada seseorang mendorong perilaku menggunakan kekerasan. Perasaan marah ini bisa berasal dari faktor eksternal, misalnya kondisi ekonomi dan politik yang tidak sesuai dengan harapan, atau bisa juga berasal dari faktor internal, misalnya perasaan terasing dan terabaikan, self-esteem yang rendah, dan perasaan tidak berguna akan menyebabkan rasa marah dan termanifestasi dalam perilaku agresi terorisme. Untuk mengatasi gangguan tersebut, dapat menggunakan terapi. Salah satunya adalah dengan terapi CBT dan terapi SEFT. Gyundon mengemukakan bahwa self-esteem merupakan evaluasi individu mengenai dirinya. Rendahnya self-esteem pada para pelaku teroris menjadikan salah satu penyebab sulitnya pelaku teroris untuk keluar dari siklus kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan yang paling sesuai dalam meningkatkan self-esteem adalah melalui Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Hal ini disebabkan karena dalam pendekatan ini dapat meningkatkan self-esteem melalui penjelasan terapis mengenai kaitan antara pikiran, perasaan, dan perilaku negatif yang dapat mempertahankan self-esteem yang rendah, serta dukungan dan pelatihan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru sehingga membentuk hubungan pikiran, pengalaman, dan perilaku lebih baik. Terapi yang kedua adalah dengan cara SEFT. Kekecewaan dan kegagalan, serta pengabaian yang terjadi pada seseorang akan mendorong munculnya tekanan dalam tubuh yang mengakibatkan stres. SEFT atau Spiritual Emotional Freedom Technique merupakan perpaduan teknik yang menggunakan energi psikologis dan kekuatan spiritual untuk mengatasi emosi negatif. Salah satu teknik terapi SEFT adalah dengan metode tapping. Metode tapping ini akan memperlancar aliran energi dalam tubuh dengan cara mengetuk titik-titik jalur meridian, sehingga aliran tubuh yang terhambat akan dapat lancar kembali. Hal inilah yang dapat menghilangkan stres dalam diri seseorang. Hipotesis yang ketiga adalah Narcissistic Rage Hypothesis. Argumen dari The Narcissistic Rage Hypothesis adalah bahwa perilaku teroris adalah akibat dari cacat kepribadian yang menghasilkan rasa diri atau keegoisan yang hancur. Ini adalah jenis penyakit di mana orang yang terkena akan menilai dirinya terlalu tinggi dan merendahkan serta meremehkan orang lain. Sifat-sifat tersebut merupakan insting utama para teroris. Penyebab dari munculnya kepribadian narsistik ini adalah akibat trauma yang terjadi pada masa kanak-kanak. Ketika anak-anak sangat tertekan, dilecehkan secara fisik dan seksual, dan dihina secara emosional, mereka menjadi rentan. Untuk menyingkirkan kerentanan tersebut, biasanya mereka akan berusaha mencari harga dirinya kembali yang dilandasi dengan kebencian, kekerasan, dan kepekaan. Oleh karena itu, mereka berinisiatif menyerang kehormatan dan kehidupan orang lain.